Jehovah Makades, Jehovah Sama, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makades, Jehovah Sama, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makades, Jehovah Sama, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makades, Jehovah Sama. Kami muliakan Kau Tuhan di tengah-tengah kami. Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makades, Jehovah Sama. Sekali lagi, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Makades, Jehovah Sama. Bila kita berdiam sejenak di hadirat, mari rasakan hadirat Tuhan yang menjamah hati kita. Di hari Paskah ini, di mana Kristus telah bangkit, Dia hidup. Demikian juga biar kita mengalami kebangkitan yang hidup. Seperti Kristus telah bangkit, biar hidup kita juga mengalami kebangkitan. Biar keluarga kita mengalami kebangkitan. Biar bangsa kita mengalami kebangkitan. Biar gereja GKI Keluarga juga mengalami kebangkitan. Biar mengalir hadiratnya di tengah-tengah kita. Dia sedang mencari hati yang haus akan Tuhan. Dia sedang mencari hati yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Dia selalu mencari hati yang mendambakan dan mencintai Dia dengan sepenuh hati. Selidiki hati kami ya Tuhan malam ini. Jangan biarkan ada yang tersembunyi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami siapkan hati kami untuk firman. Dan Kau yang menyatakan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Biar Paskah ini bukan hanya sebagai upacara, bukan hanya sebagai peringatan saja, namun biar Paskah kebangkitan-Mu adalah benar-benar hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya Roh Kudus-Nya akan membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman. Jangan biarkan iblis mencuri setiap benih firman-Mu yang kami dengar. Dan biar Roh Kudus yang meremakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo
Shalom semuanya, diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Dan kiranya kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan hidup kita. Kemarin waktu saya mau bikin banner, saya tuh mau nulis apa ya Tuhan? Kira-kira karena kemarin waktu Natal sudah dikasih firman, yaitu bangkitlah menjadi teranglah, amin. Dan Tuhan ingatkan firman ini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, amin. Jadi untuk kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita harus juga mengalami kuasa kematiannya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma 6 ayat 1 sampai ayat 14. Kita sudah sering mendengar cerita tentang Paskah, amin. Kita sudah sering cerita bagaimana Maria dijumpai dengan Tuhan Yesus. Dan seluruh murid-murid Tuhan Yesus ya sudah dijumpainya. Bahkan Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dijumpai. Karena Tuhan ingin menguatkan setiap murid-muridnya. Amin. Judulnya adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Dari judulnya ada, kita bukan cuma disuruh untuk bangkit bersama Kristus, hidup bersama Kristus, tapi juga harus mati dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau kita baca ayat sebelumnya di Roma 5 dari ayat 12 sampai ayat yang 20, kita bisa mengerti bahwa kita bukan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Setiap kita yang percaya kepada Yesus bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia. Semakin besar dosa, semakin bertambah-tambah, semakin kasih karunia semakin besar. Contohnya aja, misalnya kita ada si A punya utang 1 juta, si B punya utang 1 miliar, ya. Kalau yang satu ya semuanya dilunasi, ya ada yang lunasi. Kira-kira yang paling bahagia yang mana? 1 miliar, amin. Utangnya yang paling gede, itu yang paling bahagia. Maka dikatakan apa? Semakin dosa bertambah-tambah, semakin kasih karunia itu berlimpah. Tapi ada firman-Nya di ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apakah kita setelah mengenal Yesus, kenal Tuhan, apakah kita harus bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Tidak, amin. Seberapapun Tuhan mengampuni kita, itu adalah kasih karunia yang besar. Seberapapun pelanggaran kita, kita mengalami kasih karunia yang besar. Kita bersaksi nggak harus apa ya? Oh, aku nggak mengalami masalah yang besar. Saya hidupnya biasa-biasa saja, amin. Tapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, hidup kita menjadi luar biasa. Mungkin yang tadinya gagap nggak bisa ngomong, jadi bisa bicara ngomong, amin, lancar. Yang tadinya pemalu bisa bersaksi, itu adalah kasih karunia. Ya. Yang tadinya minder, ya dulu saya minderan, ya. Tapi sebenarnya minder itu dari apa sih? Dari kesombongan. Orang minder itu karena kesombongan. Karena apa? Mengukurnya dari keadaan yang kelihatan, amin. Minder itu sebenarnya asalnya dari kesombongan. Makanya orang minder selalu berusaha apa? Nanti kalau biar bisa diakui orang, akhirnya apa? Tampillah dengan pakaian yang
mencolok, dengan yang melakukan hal-hal yang biar diperhatikan orang. Tapi sebenarnya minder itu asal dari kesombongan. Coba kalau dia nggak ada kekurangan, dia bisa sombong. Amin. Maka harus dibuang. Jangan ada minder di hati kita, di hidup kita. Makanya ketika saya ketemu Pak Ferry, yang dipangkas pertama adalah minder saya. Saya selalu diojok-ojoki, Pak Daud maju, Pak Daud yang harus mimpin, Pak Daud yang harus nyampaikan firman, ya. Padahal saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bicara apa-apa. Tapi Tuhan melalui Pak Ferry membentuk saya. Yang dipangkas adalah minder, pemalu, ya. Sifat-sifat itu sebenarnya tidak berguna. Karena setiap kita adalah orang yang sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua sama. Walaupun warna kulit kita beda, kita semua sama. Dari suku bangsa yang beda, kita sama. Amin. Dari ras berbeda, kita semua sama. Karena kita di hadapan Tuhan adalah sama, ya. Jadi, apakah kita harus bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah? Tidak. Kalau kita dengar kesaksian, ya, paling sering orang didengar adalah banyak orang melihat, ya, YouTube atau apa kesaksian adalah yang besar-besar. Wah, mantan narkoba lah, ya, mantan narkoba, mantan pencuri, mantan pembunuh, mantan ini, ya, mantan-mantan yang dosa-dosanya besar, itu paling sering ditonton. Nah, bagaimana kalau yang hidupnya baik-baik saja? Amin. Dan tiba-tiba Tuhan memanggil dia untuk jadi hamba Tuhan, yang mungkin hidupnya lurus-lurus saja, tapi mungkin hatinya nggak lurus. Amin. Tapi di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apakah dia harus aku main narkoba dulu lah biar kesaksiannya tambah besar, atau kita menyesal, wah kenapa kok aku dulu nggak lakukan dosa yang besar? Amin. Ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah Tuhan. Karena kasih karunia itu besar kecilnya itu tergantung dari kita. Bagaimana tanggapan kita ini kepada Tuhan terhadap pengampunan dosa itu. Kalau kita menganggap bahwa dosa yang ukurannya mungkin kecil, tapi bagi kita itu adalah sesuatu yang besar, itu juga kasih karunia besar. Amin. Jadi ukurannya bukan seberapa besar dosa itu, bukan seberapa besar, ya, pelanggaran yang dilakukan, tapi seberapa besar kita merasakan bahwa kita ini diampuni Tuhan. Amin. Kita merasakan kasih karunia. Seberapa besar kita ini bahwa sesungguhnya kita ini nggak layak untuk terima keselamatan. Sesungguhnya kita ini nggak layak karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan menyelamatkan kita oleh kematiannya di kayu salib. Ya. Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, ya? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, jadi bagaimana mungkin kita yang sudah mati bagi dosa masih mau hidup di dalamnya? Ya. Kalau kita sudah anak Tuhan, kita tanggalkan semuanya. Dosa, keinginan-keinginan daging itu. Ya. Terus ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ada yang belum dibaptis di sini? Sudah dibaptis semua? Amin. Kalau kita sudah dibaptis, kita sebenarnya dibaptis bukan hanya dicemplungin di dalam air tok, bukan cuma mandi di air tok, tapi di situ kita dibaptis di dalam kematiannya. Jadi ketika kita dibaptis air, ya, dibaptis selam, ya, di situ kita kuasanya itu, kuasa dosa, kuasa itu dimatikan, kuasa kedagingan. Kita mengalami yang namanya kematian Kristus. Itu secara rohnya. Amin. Dan ketika kita bangkit, kita mengalami kebangkitan Kristus. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mengalami baptisan kematiannya, kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Apa hidup yang baru? Hidup yang lama kita tinggalkan. Segala sesuatu yang kita menyukai dosa, kita menyukai hal kenajisan, percabulan, kita tinggalkan. Mari kita buka, apa sih yang harus kita tinggalkan? Kita buka di dalam Galatia 5. Kita semua sudah tahu apa yang diinginkan Tuhan. Kita buka Galatia 5. Ayat 17. Inilah yang harus kita tinggalkan. Demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat saya loncati ayat ini, ayat 18 ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam pimpinan roh. Apa sih hidup di dalam pimpinan roh? Misalnya gini aja. Kalau kita mau melakukan kesalahan, kira-kira sebelum melakukan kesalahan itu ada nggak hati kita ini ada yang berbicara di hati kita? Amin. Kalau ada yang menegur kita, itulah Roh Kudus yang menegur. Kalau ada yang mengingatkan kita, itulah Roh Kudus. Itu yang namanya dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita melakukannya dan kita taat kepada yang berbicara di hati kita ini, itu namanya kita hidup dipimpin Roh. Ya. Terus itu sederhananya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang daging. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang baru, kita harus meninggalkan hal-hal yang daging. Mungkin gak instan ya, saya katakan gak instan. Untuk menanggalkan keinginan daging itu gak instan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu juga tahu. Tuhan itu tahu bagaimana hidup kita, tahu kekuatan kita. Tapi Tuhan itu juga tahu bagaimana niat hati kita. Kalau nggak ada niat, ya, nggak ada keinginan, ya itu namanya kita tidak berjuang. Amin. Tapi Tuhan ingin supaya kita ini ada keinginan, ada kemauan. Kalau kita punya keinginan, pasti kita berusaha untuk memenuhi keinginan kita. Ya. Maka bagaimana kita hidup baru? Yaitu kita menanggalkan semua keinginan daging itu. Kita kembali ke Roma. Jadi kita dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Kemudian ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Seberapa besar kita mati, disitulah besarnya kita akan hidup. Amin. Seberapa besar kita mati, di situ kita akan mengalami besarnya kehidupan. Semakin kita mati, ya, kedagingan kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang
dalam kemuliaan Tuhan. Ya, karena sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bagaimana kita bisa hidup bangkit di dalam hidup kita? Matikanlah daging kita, maka kita akan bangkit. Matikan segala keinginan-keinginan daging, maka kita akan bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Ya, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya. Makanya kita disuruh apa? Memikul salib. Kita pernah belajar, kenapa kok kita disuruh memikul salib? Karena lambang pemerintahan itu terletak di atas bahunya. Makanya Yesus harus memikul salib. Lambang pemerintahan itu apa? Salib. Di Yesaya dikatakan bahwa lambang pemerintahan terletak di atas bahunya. Kristus telah memikul salib, maka kita disuruh memikul salib. Kalau kita sudah memikul salib, ada otoritas di dalam hidup kita, ada kuasa di dalam hidup kita. Maka di sini dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi kita harus menyalibkan manusia lama kita. Jadi bukan hanya pasrah, wis terserah kehendak Tuhan. Oh, kalau jatuh saya berarti ini kehendak Tuhan. Bukan gitu ya, men. Tapi bagaimana kita harus menyalibkan? Bukan pasrah, bukan ya terserah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan saya untuk tidak jatuh, ya pasti Tuhan gak akan membawa ke sana. Amin. Tetapi itu tergantung kita, bagaimana kita menyalibkan daging kita. Ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kenapa kita masih suka dosa? Karena masih ada kuasa dosa di dalam hidup kita. Kalau kuasa dosa itu sudah dipatahkan, dihancurkan, maka kita enggak lagi akan senang dengan dosa. Amin. Saya gambarkan gini ya, hidup kita itu akan saling menarik. Percaya enggak? Orang yang suka gosip pasti akan dipertemukan dengan orang yang suka gosip. Orang yang suka hal-hal yang negatif, hal-hal yang ini, ya, pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita suka menyembah, ya, pasti akan dipertemukan dengan orang yang suka menyembah. Karena itu akan saling tarik menarik. Jadi kayak ada sinyal. Misalnya saya sama Pak Kardi, ya, suka doa, ya. Pak Kardi suka doa, saya suka doa. Jadi apa? Akan dipertemukan, klop. Ya. Demikian juga kalau kita masih suka dosa, maka kita ini akan ditarik. Pergaulan kita akan ditarik, ya. Jalan hidup kita akan ditarik ke sana, pikiran kita juga akan ditarik sana. Maka kita yang harus kita hilangkan itu apanya? Sinyalnya, amin. Sinyal di hati kita ini. Kalau kita suka, ya, gosip, pasti kita akan dituntun ke sana. Bukan Tuhan yang nuntun, tapi sinyal di hati kita semua. Amin. Akan dipertemukan dengan orang yang suka gosip, orang yang suka ngondowong, orang orang, amin. Karena itu akan saling menarik. Maka kita harus mematahkan itu. Jadi ketika kita disalibkan daging kita, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Hanya orang mati yang tidak berdosa lagi. Kalau orang mati masih bisa berdosa, berarti bahaya lagi, ya. Hanya orang mati pengen bebas dari dosa, mati. Amin.
Mati apa? Mati terhadap dosa. Mati terhadap keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Mati daging, ya. Karena di sini dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mungkin kita juga berpikir, ya nggak mungkin lah orang di dunia ini kita akan bebas dari dosa. Memang nggak mungkin. Hamba Tuhan aja bisa jatuh dalam dosa. Amin. Malaikat aja bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita jangan bermain di garis nyaman, yaitu tidak mungkin orang nggak bebas dari dosa. Amin. Kalau kita main aman di situ, itu namanya kita membela dosa. Amin. Tapi kalau kita berkata bahwa orang itu sudah mati daging akan bebas dari dosa, hati-hati juga. Setiap perkataan kita itu bisa terjadi atas hidup kita. Amin. Apapun, mungkin kita belum melihat efeknya saat ini. Tapi kalau kita memperkatakan, beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu ya, Bu Okta bersaksi tentang bagaimana kuasa perkataan. Yang rambutnya tadinya rontok, bisa nggak jadi rontok. Demikian juga, kalau kita memperkatakan hal yang negatif, itu bisa terjadi. Amin. Makanya kita perlu menyelidiki hidup kita. Sebenarnya kenapa kok kita terjadi kadang ada masalah, ada persoalan, ada ini. Jangan-jangan kita kadang menggerutu sama Tuhan, mengeluh, ya, dan kita memperkatakan hal-hal yang membuat hidup kita tidak diberkati. Terus ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kalau kita sudah mati dengan Kristus, kedagingan kita mati. Percayalah kalau kita mati daging kita nggak akan rugi. Ya. Kita akan hidup dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Apa nih? Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, ya, darahnya tercurah, itu mati karena untuk mau menebus dosa. Itu maksudnya mati terhadap dosa. Dan ketika Tuhan membangkitkan Dia oleh kuasa Roh Kudus Bapa, ya, itu dimana Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita yang hidup, kita ini juga mengalami kehidupan Kristus. Ada firman-Nya, sia-sialah kalau Kristus tidak bangkit. Kepercayaan kita, amin. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Ya. Kemudian, sebab kematiannya, ayat mana tadi berapa? Ayat 11. Demikian hendaknya karena kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hendaklah kita juga memandangnya bahwa kita juga telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Kristus. Jadi gampangnya gini aja. Mau meninggalkan dosa gampangnya gini. Aku mau hidup untuk Kristus saja. Kalau mau hidup untuk Kristus pasti apa? Yang dilakukan firman Tuhan, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Itulah yang dilakukan kalau kita mau hidup bagi Kristus. Karena kalau kita mau hidup mau bagi Kristus,
maka kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Misalnya kita punya orang tua ya, aku pengen menyenangkan hati Bapak ya, pasti kalau waktu kita punya masih muda ya, mungkin masih anak-anak ya, apa saja yang dikatakan oleh papanya ya, mamanya pasti dituruti. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati papa mamanya. Amin. Demikian juga kalau kita mau hidup untuk Tuhan, lakukan saja firman Tuhan, maka tidak terasa perjuangan kita melawan dosa enteng. Amin. Tapi kalau kita memikirkan, itu akan berat. Tapi kalau kita hanya mengerjakan, aku mau hidup untuk Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, wes lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, kita kerjakan. Nanti kita tiba-tiba bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tiba-tiba bisa meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita bisa hidup di dalam kehidupan yang baru. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya ya. Jadi jangan lagi dosa itu berkuasa. Jadi kalau kita mau ngecek di hidup kita masih ada kuasa dosa enggak? Itu gampang. Kalau kita dihadapkan sesuatu dan kita masih tertarik, berarti masih ada kuasa. Misalnya dosa percabulan ya, kita tiba-tiba dilihatkan ya, entah lagi buka HP ya, terus tiba-tiba kita punya keinginan ya, untuk tambah dalam lagi, oh berarti masih ada kuasa. Amin. Tapi kalau kita sudah mislah nggak berguna, oh berarti kuasa itu sudah tidak ada. Amin. Maka kita harus mematikannya. Larilah kayak seperti apa? Yusuf. Tante Potifar sudah berusaha untuk melucuti semua pakaiannya ya, tapi dia tidak terus memandang ya istri dari Potifar, malah dia lari meninggalkannya. Kemudian, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau kita menyerahkan tubuh kita itu untuk hal-hal yang dosa ya, pikiran kita, mata kita, tangan kita, semuanya, mulut kita, lidah kita. Paling bahaya itu lidah. Saya katakan kenapa lidah? Paling cepat. Karena lidah itu begitu hatinya konslet ya, langsung yang keluar itu dari lidahnya muncul. Kadang nggak berhenti. Karena apa? Lidah dikatakan apa sih? Api. Makanya begitu hati kita ini nggak lagi jengkel, marah, makanya firman Tuhan apa? Diamlah. Ketika hatimu marah, diam. Berdoa. Jangan berkata-kata. Nanti kita bisa salah berkata-kata. Dan bisa kata-kata itu fatal bagi hidup kita. Amin. Kenapa? Lidah itu paling cepat tersulut. Misalnya suami istri ya, saya belum nikah tapi doakan biar cepat nikah. Amin. Ya. Ketika bertengkar, kira-kira apa? Pasti langsung yang satu enggak, yang satu nggak mau ngalah, yang satu nggak mau ngalah. Terus tambah terbakar ya. Tapi kalau ada yang ngalah, ada yang jadi air ya, maka akan timbul damai sejahtera. Jadi seperti itu. Apa itu lalim? Ada fasik, ada munafik, ada lalim. Senjata-senjata kelaliman.
kalau kita menyerahkan hidup kita ya, tubuh kita, membiarkan kita hidup di kuasa dosa, suatu saat kita ini menjadi orang-orang yang menindas kebenaran. Lalim itu menindas kebenaran. Bahkan ada orang menyampaikan firman, ada orang menasihati, malah dimusuhi. Amin. Itu namanya sudah lalim. Ada orang yang menegur, ada orang yang menasihati, mengingatkan, malah dimusuhi. Itu namanya lalim. Kalau munafik apa? Hati dan tindakan berbeda. Amin. Kita menabur kasih, tapi hatinya sebenarnya enggak. Itu namanya munafik. Amin. Fasik itu adalah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Kalau lalim itu namanya menindas kebenaran. Amin. Percayalah akan firman Tuhan. Kalau kita menyerahkan tubuh kita pada dosa, kita lama-lama akan menjadi membunuh kebenaran itu. Makanya serahkan anggota-anggota tubuh kita biar dipakai sebagai alat-alat atau senjata-senjata kebenaran. Amin. Apa itu senjata kebenaran? Menolong orang, memberkati orang, mendoakan orang, memberitakan firman, bersaksi, pakai jempolnya untuk ceritakan firman Tuhan ya. Jangan pakai jempolnya untuk menceritakan keadaan hatimu ya, tapi pakai jempolmu untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Sekarang lebih cepat jempol daripada mulut. Bahkan jempol lebih berbahaya sekarang daripada lidah kita. Ya, terus. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi biarlah hidup kita ini di bawah kasih karunia Tuhan. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Ukuran yang kita pakai, Tuhan akan mengukurkan kepada kita. Maka dari itu biarlah hidup kita selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk lepas dari segala dosa. Tapi kalau kita punya kemauan dan kerinduan, kita tinggal berdoa, kita minta pertolongan, maka Tuhan akan menyanggup setiap kita. Tapi biarkanlah Tuhan lebih dahulu membentuk hidup kita. Biarkan Tuhan yang meremukkan hati kita. Jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Terima kasih Tuhan. Kau perlindunganku, kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut. Kau perlindunganku, kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku percaya.
kasih setia Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita ini nggak mampu. Tuhan tahu bahwa kita ini nggak akan sanggup melawan setiap dosa. Tapi Tuhan memberikan penolong bagi kita semua. Kalau kita punya kerinduan akan Tuhan, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, yang akan membawa kita hidup di dalam Roh-Nya, yang membawa kita di dalam kebenarannya. Roh Kudus disediakan bagi kita semua yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Tuhan. Berapa katakan ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau. Kami sungguh percaya padamu Tuhan, ku percaya Kau. Biar lemah berkataku kuat dalam kekuatannya. Ku percaya Kau, ku percaya Kau, ku percaya Kau. Biar lemah berkataku kuat dalam kekuatannya. Ku percaya Kau. Terima kasih Yesus. Penuhi setiap kami malam ini Roh Kudus. Biar Engkau yang mengerjakannya di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Kau yang memampukan setiap hidup kami, untuk kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai senjata-senjata kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami dipakai senjata-senjata kelaliman. Segera bakatagara kami mengasihi-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Penuhi kami Roh Kudus, biar kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Segera Bapa, matikan setiap keinginan-keinginan daging kami, biar kami mengalami kuasa kematian-Mu, supaya kami menjadi sama dalam kuasa kematian-Mu, biar kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Segera bangkitkan hidup kami, bangkitkan keluarga kami, bangkitkan keuangan kami, bangkitkan ekonomi kami. Segera biar kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami, biar kami melihat kuasa kesembuhan dinyatakan atas hidup kami, biar kami melihat anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati. Segera Allah yang berotoritas penuh atas gereja, Kau yang berotoritas penuh atas gereja-Mu ini Tuhan, Kau yang berotoritas penuh atas setiap
setiap kami ada tempat ini. Berikan urapan yang baru, fresh anointing, sehingga kami tidak mengalami kekeringan, kami pulang tidak dengan kekosongan, kami pulang dengan urapan baru, hadiratmu, urapanmu, dan seperti air yang mengalir tak pernah berhenti sedetik pun. Itu mengalir di hati kami, tidak ada kekeringan di hati kami, tidak ada kegersangan bagi kami.
kekuatan kami. Sesungguhnya hidup kami tanpa Engkau adalah sia-sia. Sesungguhnya tanpa Engkau kami tidak ada gunanya. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tudung darah Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan-Mu dan kami minta naungan-Mu. Hanya kepak sayap-Mu yang menaungi kami. Kau yang menjaga hidup kami, Kau yang menjaga keluarga kami, Kau yang menjaga anak-anak kami, cucu-cucu kami, Kau yang menjaga saudara-saudara kami. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Setiap apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Kau yang membuat hidup kami semakin berkemenangan. Hidup kami berhasil di dalam nama Tuhan. Kau memberkati keluar masuk kami. Kau memberkati waktu kami di ladang. Kau memberkati waktu kami di rumah. Kau memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kau tidak membiarkan kemiskinan memenuhi hidup kami, namun Kau memberikan kelimpahan, kesejahteraan, kemakmuran. Tidak ada yang miskin di tengah-tengah kami, karena Tuhan Allah yang kaya, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup memberikan kami kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami di hadirat-Mu. Kami bawa perpuluhan kami di hadirat-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kami sampai di rumah dengan selamat dalam perlindungan-Mu. Kau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.